Sekarang persoalan mengenai nasabnya Ubaidillah, itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Masih diperdebatkan. Dokumen eksternal ada nggak? Tidak ada. Dokumen sezaman ada nggak? Tidak ada. Lalu bagaimana kita harus berhujjah kepada kalangan non-Ba'alawi? Urusannya adalah urusan komunikasi sosial. Nggak perlu ada dalil-dalil yang terlalu Arab-Arab gitu, nggak, akliyah saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video ini saya mau merespon video Dr. Menakhem Ali yang terakhir tentang nasab Ubaidillah yang diperbandingkan dengan pembuktian atau validitas Nabi Muhammad sebagai sosok historis. Saya setelah menyediakan 5 atau 6 slide mengenai itu, ada 2 part di dalam video ini. Yang pertama adalah part penjelasan dari saya, kemudian part kedua adalah di ujung nanti saya tampilkan cuplikan video highlight-highlightnya saja dari penjelasan-penjelasan Dr. Menakhem Ali. Objektif dari video ini adalah satu, membantu teman-teman menjelaskan atau mensosialisasikan isu Habib bukan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Kita butuh banyak orang yang mampu menjelaskan isu ini kepada orang lain. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan isu ini. Yang kedua adalah membantu masyarakat, terutama netizen yang belum paham mengenai apa yang maksud dengan bukti kitab atau dokumen eksternal dan sezaman. Yang ketiga adalah ya sedikit-sedikit kita belajar memahami ilmu komunikasi, karena ini ada kaitan eratnya. Kita masuk ke slide pertama. Ini model komunikasi dasar ya. Ada POV 1 yang di kanan bawah itu. POV 1, kemudian ada POV 2. POV itu adalah point of view. POV 1 adalah orang 1, POV 2 adalah orang 2. Dan masing-masing 2 orang ini memiliki POV-nya sendiri-sendiri. Nah, POV 1, Anda memahami sesuatu, Anda melihat sesuatu, Anda meyakini sesuatu, Anda mengklaim sebuah objek yang tak terlihat. POV 2, bahwa benar objek itu ada. Nah, yang tahu itu hanya Anda. Makanya dikotakin di situ bahwa itu apa yang Anda ketahui, apa yang Anda yakini, apa yang Anda pahami itu, atau apa yang Anda klaim itu adalah berada di dunia mental dirimu sendiri, di mana orang lain tidak dapat melihat apa yang ada di dalam dirimu. Disebut blind spot for others. Spot gelap bagi orang lain, wilayah gelap bagi orang lain. Nah, POV 2 itu tidak bisa melihat blind spotmu. Maka keadaannya adalah orang lain tidak memahami apa yang Anda pahami, tidak dapat melihat apa yang Anda lihat, tidak meyakini apa yang Anda yakini. Maka kalau kita butuh membuat orang lain memahami, melihat, dan meyakini apa yang kita yakini, maka tugas Anda atau tugas kita adalah bagaimana cara membuat orang lain memahami, melihat, meyakini apa yang Anda pahami. Caranya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak hanya tentang berbicara atau berbunyi, mengartikulasikan kata, tetapi dia juga menjelaskan, menunjukkan, membuktikan, sehingga orang lain, yaitu POV 2, bisa paham, melihat, menyaksikan apa yang kamu ketahui. Slide berikutnya adalah lebih kompleks lagi ya, meningkat. Ini studi kasus. POV 1 bilang, saya bilang 3 hari yang lalu saya di cafe A. Saya bilang itu ke dirimu. Nah, kamu sebagai POV 2 nanya ke saya, apa buktinya kamu 3 hari yang lalu di cafe A? Apa yang membuat ceritamu itu dapat dikonfirmasi bahwa benar 3 hari yang lalu kamu di cafe A? Nah, pertanyaan ini muncul sebab POV 2 tidak dapat melihat apa yang dilihat atau dialami oleh POV 1. Maka butuh menyajikan bukti-bukti eksternal yang menyatakan bahwa objek atau peristiwa yang diceritakan oleh POV 1 itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, nyata, historis, bukan fiksi.
Makanya dibutuhkan external evidence yang ada di lingkaran itu. Di dalam konteks 3 hari yang lalu saya di cafe A, maka POV 3 yang ekuivalen dengan sebagai bukti atau saksi itu bisa berupa foto, struk pembelian, IG story, video YouTube, CCTV. Yang POV 3 itu, bukti-bukti saksi-saksi itu seruang waktu dengan peristiwa atau objek yang diceritakan, yaitu 3 hari yang lalu. Nah, skema ini juga menjadi jawaban atau penjelasan mengapa dibutuhkan kitab atau dokumen eksternal dan sezaman dalam kurung seruang waktu dengan objek peristiwa yang diceritakan. Karena kita hendak meyakinkan orang lain bahwa benar suatu objek atau peristiwa itu ada, bukan fiksi. Jadi bukti eksternal dokumen eksternal dan sezaman itu butuh dihadirkan karena urusannya untuk meyakinkan POV 2 atau orang lain. Kalau tidak butuh meyakinkan orang lain, ya tidak perlu. Nah, ini adalah penjelasan akliyah, akal, nalar, biasa-biasa saja. Sehingga tidak perlu pertanyaan sampai terlalu tinggi. Apa dalilnya bahwa sesuatu itu harus ada kitab sezaman dan eksternal? Loh ya, jawabannya karena kamu berkomunikasi dengan saya dan kamu butuh meyakinkan saya. Kalau kamu tidak butuh berkomunikasi dengan saya untuk meyakinkan saya, ya tidak butuh yang sezaman. Urusannya adalah urusan komunikasi sosial. Tidak perlu ada dalil-dalil yang terlalu Arab-Arab gitu. Tidak, akliyah saja karena kamu ngomong sama saya. Saya tidak dapat melihat apa yang kamu lihat. Saya tidak dapat menyaksikan apa yang kamu saksikan. Makanya kamu butuh menghadirkan external evidence, bukan hanya sekedar klaimmu. Kalau klaimmu ya, bagaimana saya bisa tahu bahwa kamu benar berada di cafe A kalau kamu tidak menyajikan external evidence? Slide berikutnya adalah, ini kurang lebih sama dengan slide sebelumnya. Dari pojok kanan bawah, Anda memahami sesuatu, Anda melihat sesuatu, Anda meyakini sesuatu, Anda mengklaim sebuah objek atau peristiwa yang tak terlihat oleh POV 2 bahwa benar objek itu ada. Nah, ini klaim internal atau sepihak. Dan itu adalah blind spot for others, blind spot bagi POV 2. Di mana POV 2 keadaannya adalah dia tidak memahami apa yang kamu pahami, tidak dapat melihat apa yang kamu lihat, tidak meyakini apa yang kamu yakini. Kalau kamu mau bikin dia meyakini apa yang kamu yakini, caranya adalah berkomunikasi. Komunikasi dengan klaim sepihak saja, internal saja, itu tidak bisa. Maka harus disajikan external evidence. Yang di tengah itu loh. External evidence yang membuktikan bahwa klaim internalmu itu benar, maka klaimmu itu bisa disebut sebagai sesuatu yang valid. Jika tidak ada external evidence atau dokumen eksternal yang sezaman, yang ada hanya klaim internalmu saja, klaim sepihak, maka itu disebut blind spot bagi POV 2. POV 2 saya tidak bisa melihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu yakini. Karena tidak ada external evidence-nya, hanya klaim-klaim semata. Nah, external evidence itu, lihat sebelah kiri bawah, semakin banyak POV 3, saksi atau bukti yang menyatakan atau mengindikasikan bahwa objek itu ada, maka semakin kuat bahwa objek itu nyata adanya, bukan fiktif, mimpi, halusinatif. Ini yang dimaksud dengan dokumen eksternal dan sezaman. Nah, di dalam kaitan tentang nasab, keterputusan nasab Habib Ba'alawi migran Yaman ini, yang menyimpulkan bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, saya kasih gambaran visualisasi percakapannya di studi kasus yang berbeda. Dari pojok kanan bawah,
POV 1 mengatakan pada POV 2, di tahun 1600 ada badak berculak emas. Ini klaim saya doang nih. Saya ngomong ke kamu bahwa di tahun 1600 ada badak berculak emas. Itu klaim saya ini kan blind spot bagi POV 2. Maka POV 2 itu akan bertanya di pojok kanan atas, "Loh, apa buktinya?" Kemudian mengikuti garis panah itu, saya menjawab, buktinya adalah di kitab yang ditulis oleh kakekku. Katanya ada. Nah, kitab kakekku itu adalah dokumen internal, klaim sepihak. POV 2 kan berpikir kan, loh, itu kan klaim sepihakmu doang, dari kakekmu doang. Lalu POV 2 bertanya, kitab kakekmu tahun berapa? Saya menjawab, tahun 1900. Kemudian kamu menjawab, kakekmu nulis di tahun 900, sementara yang dia ceritain hal yang ada di tahun 1600, jaraknya 300 tahun. Lalu, kakekmu itu tahu dari mana kalau ada badak berculak emas di tahun 1600? Kan kakekmu belum lahir di tahun 1600. Lalu saya menjawab, pokoknya gitu, kamu harus percaya. Loh, yang tidak bisa begitu. Kemudian kamu menjawab, gini aja, ada nggak kitab sezaman atau bukti sezaman yang eksternal, bukan cerita keluargamu sendiri, tentang keberadaan badak berculak emas itu? Sebagai penyaksian dari masyarakat, POV 3 bahwa betul pada tahun 1600, budak berculak emas itu ada. Pertanyaan itu muncul, kenapa? Karena POV 2 tidak dapat melihat yang dilihat POV 1. Bukti tidak ada, lalu bagaimana POV 1 bisa mengiyakan? Kalau yang ada itu hanya dokumen internal saja, cerita hanya klaim sepihak saja atau kitab internal saja, ya tidak apa-apa, silakan imani sendiri dunia internalmu itu. Gitu, dak budak imigran Yaman. Kalau kamu butuh meyakinkan orang lain, ya sajikan external evidence. Nah, slide berikutnya adalah dalam lebih berfokus lagi kepada isu Habib imigran Yaman bukan keturunan Rasul, adalah sama seperti di slide sebelumnya, tapi ada tambahannya begini langsung ya. Dalam konteks yang saya bold itu ya, dalam konteks nasab imigran Yaman, POV 3 adalah kajian pustaka. Mereka gagal. Isbat internasional tidak ada. Tes DNA tidak mau. Kalau 3 faktor itu tidak ada, tidak disediakan, terus saya dan orang lain, masyarakat, sebagai POV 2, bagaimana bisa percaya bahwa kamu itu zuriat Rasul? Karena blind spot, kami tidak bisa melihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu yakini, apa yang kamu saksikan. Kalau kamu ingin meyakinkan kami, ya bikin kami melihat dengan cara menyajikan bukti-bukti. Kalau tidak ada, ya gimana kami bisa meyakini atau mengiyakan atau mengamini. Nah, ini slide terakhir. Biasanya begini kan, argumentasi yang ada ya. Tidak disebutkan dalam literatur bukan berarti tidak ada. Tidak ada bukti bukan berarti tidak ada. Kan begitu. Nah, ini pertanyaan ini atau argumentasi ini atau pertanyaan ini, Kiai Imad punya jawabannya sendiri, Sayyid Qorib punya jawabannya sendiri, dan mungkin teman-teman yang lain punya jawabannya sendiri. Dan saya juga punya jawaban saya sendiri. Oke, saya terima bahwa tidak disebutkan dalam literatur bukan berarti tidak ada bukti atau dalil bukan berarti tidak ada. Oke, saya terima. Jawaban saya adalah bukti yang sekarang ada ini menyatakan suatu objek atau peristiwa itu tidak ada. Ubaidillah itu loh tidak ada. Apalagi Alwi. Kalau Anda mau meyakinkan saya atau memaksa saya atau orang lain, masyarakat, untuk yakin atau menerima atau mengamini bahwa suatu objek atau peristiwa itu ada sesuai dengan ceritamu, ada kan buktinya? Kasih tahu saya, tunjukkan ke saya.
Dan itu tugasmu karena kamu yang mengklaim itu ada. Kalau tidak ada buktinya bahwa sesuatu itu ada, maka yang berlaku bagi POV 2, point of view 2 saya dan masyarakat yang berhadapan dengan Habib imigran Yaman dan budak-budak imigran Yaman, maka yang berlaku bagi POV 2 adalah bukti-bukti yang ada sementara ini yang menyatakan, menunjukkan bahwa itu tidak ada atau mungkotek mardud dalam term nasab ya. Loh, kok kamu butuh bukti dokumen eksternal? Jawabannya adalah Anda butuh meyakinkan saya apa tidak? Anda butuh meyakinkan masyarakat atau enggak? Kalau enggak butuh ya sudah, enggak usah menyajikan dokumen eksternal sezaman. Dan enggak usah marah juga kalau kami bilang kamu itu mungkotek atau mardud. Toh kamu juga enggak butuh toh pengakuan kami. Iya kan? Ya sudah. Nggak usah marah, nggak usah ngomel, nggak usah mencaci maki, nggak usah mengejek-ngejek. Kan nggak butuh kan? Ya sudah. Kalau butuh, maka kami sebagai POV 2 butuh ditunjukkan bukti-buktinya. Jadi ini urusan tentang komunikasi. Komunikasi sosial, interaksi sosial. Kalau kamu tidak butuh berkomunikasi meyakinkan kami, ya sudah, ndak usah. Ndak usah adakan bukti. Dan juga ndak perlu marah, toh ndak perlu meyakinkan kami kan. Nah, begitu kira-kira. Supaya tidak panjang-panjang saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang kurang silakan teman-teman tambahkan sendiri, sempurnakan sendiri. Slide dari saya silahkan dimodifikasi boleh, dielaborasi, dieksplorasi boleh, dioret-oret boleh, dievaluasi boleh, ditambahkan sendiri boleh, dikembangkan sendiri boleh. Karena waktunya terbatas, cukup sampai di sini dulu. Berikut adalah video highlight dari penjelasan Dr. Menachem Ali tentang dokumen eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bukti eksternal, ada pengakuan tuh tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Kemudian dokumen sezaman ada, dokumen eksternal ada, surat-suratnya bahkan surat-surat Nabi sendiri ada, ya kan, yang sezaman dengan Nabi. Bahkan pengakuan eksternal dari tokoh besar yang bernama Santo Sophronius. Kemudian Santo Theophanes, itu baru 2 tokoh yang saya sebut. Belum lagi ada satu bukti dokumen Doktrina Yakobi menyebutkan juga Nabi Muhammad. Pseudopropeta menyebutkan nabi palsu, betul. Tapi itu kan pengakuan bahwa dia tokoh historis meskipun disebut nabi palsu. Tapi dari kalangan Saracen, sama seperti Sophronius. Dan itu tahun berapa? 634 Masehi dokumen itu. Berarti zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 632 Masehi. Selisih waktu cuma 2 tahun. Dokumennya tercatat rapi. Nah, sekarang persoalan mengenai nasabnya Ubaidillah. Itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Masih diperdebatkan. Dokumen eksternal ada nggak? Tidak ada. Dokumen sezaman ada nggak? Tidak ada. Lalu bagaimana kita harus berhujjah kepada kalangan non-Ba'alawi? Harus menghadirkan dokumen-dokumen itu. Kalau tidak cukup diimani. Silakan diimani. Tapi tidak perlu memaksa kelompok lain untuk harus percaya itu. Karena dokumen sepihak. Dokumennya tidak ada. Iya. Kecuali kalau dokumennya ditemukan. Kecuali kalau dokumen eksternal ditemukan, dokumen sezaman ditemukan, tokoh historisnya betul-betul ada pengakuan dari dokumen eksternal, baru meyakinkan.